Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan kajian pada akhlak diri sendiri dulu. Saya ingin sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anna fa'altu kada lakana kada, walakin kul qadarullah wa ma sa'a fa'ala. Fa inna law taftahu amal syaitan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun masing-masing memiliki kebaikan. Bersemangatlah meraih apa yang bermanfaat bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah. Jika ada satu musibah yang menimpamu, jangan mengatakan, andai kata aku kemarin berbuat begini, tentulah yang terjadi begini-begini. Tetapi ucapkanlah, qadarullah wa ma sa'a fa'ala. Ini takdir Allah, apapun yang dia kehendaki tentulah dia lakukan. Dan jangan kamu mengatakan andai kata, karena ucapan andai kata itu menjadi pintu perbuatan setan. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan tentang akhlak diri sendiri, bagaimana kita membangun kebaikan pada diri kita sendiri. Dan pada kesempatan ini kita sampaikan hadis Nabi SAW yang memberikan sebuah motivasi besar. Yang terpenting adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Secara umum hadis ini memberikan gambaran, pokoknya kita harus jadi mukmin yang kuat gitu. Kuat apa saja? Karena Allah lebih senang, lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu memberikan gambaran tentang mukmin yang kuat itu. Jadi apa saja yang harus dilakukan menjadi mukmin yang kuat itu, atau apa ciri mukmin yang kuat itu? Yang pertama beliau sebutkan adalah yang imannya selalu dijaga. Imannya kuat dan selalu dijaga. Jadi kalau dalam keseharian itu ada komunitas yang ketika ditanya tiap pagi itu, bukan ditanya gimana kabarmu hari ini, tapi yang ditanya gimana imanmu hari ini. Jadi imanmu hari ini gimana? Diingatkan, saling mengingatkan gimana imanmu hari ini. Karena kita tahu bahwa iman itu kan katanya fluktuatif ya, bertambah berkurang. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan kemudian berkurang dengan kemaksiatan. Maka setiap hari ketemu saudaranya tidak hanya ditanya kabarmu hari ini gimana, tentang sehat atau tidak, tapi jauh lebih penting ada kemudian teman-teman kita yang biasa berkumpul, gimana imanmu hari ini. Jadi untuk diingatkan, karena mukmin yang kuat itu adalah ciri yang pertama adalah dia punya iman yang kuat dan bisa dijaga, dirawat.
Nah, ada seorang mantan rektor universitas di Jawa Timur itu yang kemudian menulis tentang mengukur iman itu. Jadi secara keseharian dia dinilai berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tentang iman, berdasarkan hadis-hadis tentang iman dikumpulkan. Jadi lalu kemudian dia mengumpulkan semuanya lalu menjadi indikator iman orang ini hari ini gimana. Mulai dari salatnya, bagaimana berhadapan dengan tetangganya, bagaimana kemudian menjaga lisannya dan sebagainya, dia ukur. Dia mengatakan kalau tensi darah saja bisa diukur gitu. Kolesterol seseorang banyak yang takut sudah berapa gitu kan. Kenapa orang tidak sempat kemudian mengukur imannya? Kenapa imannya tidak bisa diukur atau kemudian dia entengkan? Maka setiap hari yang kemudian ditanyakan gimana imanmu hari ini? Dan pada saat menjelang petang atau pada saat perubahan itu katanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu orang mukmin itu kemudian berpikir dia akan menangis menyesal kalau hari itu tidak ada penambahan ketaatan kepada Allah. Hari itu dia tidak bisa mempertahankan iman. Itu yang dilakukan orang yang mukmin yang kuat itu. Jadi mukmin yang kuat itu yang pertama adalah dia harus terus berusaha untuk menjaga imannya. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu menyatakan mukmin yang kuat itu adalah dinamis, ya, melakukan amal-amal soleh. Jadi dia punya semangat untuk melakukan varian-varian kebaikan dalam kehidupan kesehariannya. Teringat kita kepada riwayat ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq lah yang menjawab, siapa yang hari ini puasa? Lalu Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini bersedekah? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini jenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini mengantar jenazah? Saya ya Rasulullah. Abu Bakar kemudian menjawab itu. Varian kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini mendapatkan penghargaan dari Rasulullah. Siapa yang kemudian ada pada pribadi seorang mukmin, hari itu dia melakukan hal-hal semacam itu, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja. Nah, orang yang punya menjadi mukmin yang kuat itu adalah dia punya varian-varian kebaikan yang luar biasa. Memang kita tidak disuruh beramal yang banyak, ya, tetapi berkualitas. Ya. Allah melihat amal yang terbaik. Tetapi orang yang punya kekuatan iman atau menjadi mukmin yang kuat, dia waktunya tidak ada yang kemudian tidak punya nilai atau tidak berharga. Dia selalu memanfaatkan waktunya sehingga kemudian varian-varian amal soleh yang dia lakukan sebisa mungkin. Tidak kemudian ada waktu yang terlalaikan. Ya, kalau di dalam hadis Rasulullah SAW yang merupakan salah satu hadis yang agung itu adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagusnya Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal yang sia-sia. Jadi bagi dia adalah waktu harus punya nilai ibadah, waktu harus punya nilai manfaat yang kemudian bisa menjadikan dirinya termasuk orang-orang yang punya varian amal soleh yang bagus. Katanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu, jadi yang kedua, ciri mukmin yang kuat itu adalah dia dinamis sekali melakukan amal-amal soleh. Kemudian yang ketiga, dia menyempurnakan dirinya dengan belajar ilmu yang bermanfaat. Jadi mukmin yang kuat itu ya teruslah belajar, terus belajar sampai kapanpun dia belajar. Di dalam hadis itu disebutkan bahwa orang yang berada dalam posisi belajar menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi bukankah kita bercita-cita ingin mendapatkan surga, dan orang yang akan mendapatkan surga salah satu diantaranya adalah ketika dia berusaha untuk mencari ilmu. Mukmin yang kuat itu ternyata adalah orang yang terus belajar terus. Tidak pernah dia berhenti, karena berada dalam posisi menuntut ilmu itu adalah posisi Allah akan mudahkan jalannya menuju surga.
Dan yang terakhir beliau sebutkan bahwa mukmin yang kuat itu adalah dia dalam kesehariannya selalu memberi wasiat-wasiat kebaikan dan kebenaran. Jadi dalam kesehariannya kepada siapa saja, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada siapapun, kepada suami dan anak-anaknya, yang dia selalu lakukan adalah wasiat-wasiat kebaikan, wasiat-wasiat kebenaran, wasiat-wasiat kesabaran. Tidak ada di lisannya kemudian muncul sesuatu yang tidak baik. Itu adalah bagian dari mukmin yang kuat. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa lisan itu diingatkan, ada orang yang kemudian hanya gara-gara masalah lisan saja kemudian dia disiksa 70 tahun di neraka. Waktu 70 tahun di neraka itu sebenarnya sebentar. Dia menganggap dengan lisannya itu bercanda sesuatu yang ya biasa sajalah. Masa gitu aja sampai menyakitin orang, merendahkan orang. Dia tidak sengaja dengan lisannya seperti itu, Allah kemudian masukkan dia ke neraka 70 tahun. Itu sebentar memang waktu 70 tahun di akhirat itu. Tetapi ukuran 70 tahun itu dalam siksaan tentu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita hidup saja 70 tahun tidak pernah disiksa terus ya. Masih bisa kita istirahat, masih bisa kita santai. Bagaimana kalau 70 tahun hanya gara-gara lisan itu? Nah, mukmin yang kuat itu ternyata adalah mukmin yang kemudian dalam kesehariannya lisannya itu selalu bisa dijaga dari ghibah, dari dusta, merendahkan, bersumpah palsu, berjanji palsu, berdusta dan sebagainya. Dia jaga dari itu. Itulah mukmin yang kuat. Sederhana yang diberikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di untuk memberikan gambaran tentang mukmin yang kuat ini sebagai sebuah pribadi, tetapi penting untuk sama-sama kemudian kita jadikan perenungan untuk menjadi orang yang mukmin yang kuat. Karena Allah mencintai, lebih senang kepada mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Ada hal yang menarik ketika di dalam kitab Minhajus Sunnah itu Ibnu Taimiyah itu menyebutkan ketika memberikan gambaran tentang mukmin kuat dan mukmin yang lemah itu, beliau memberikan gambaran begini. Jadi Utsman bin Affan itu, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib itu digambarkan ini role model mukmin yang kuat. Jadi kalau mau tahu mukmin yang kuat itu, kata Syekh Ibnu Taimiyah itu dalam kitab Minhajus Sunnahnya itu, ya seperti Utsman bin Affan, lalu Abdurrahman bin Auf, lalu Ali bin Abi Thalib. Ini gambaran mukmin yang kuat. Sedangkan mukmin yang lemah itu modelnya seperti Abu Dzar Al-Ghifari itu. Nah, rupa-rupanya beliau Ibnu Taimiyah itu menarik untuk memberikan gambaran mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah itu dengan gambaran kekuatan ekonomi, ya. Kekuatan gaya dan pola hidup, ya, menyangkut pola dan gaya hidup, bukan iman tetapi di sisi ekonomi. Dan ini menjadi penting bahwa kekuatan seorang mukmin untuk menjadi orang yang kuat secara ekonomi itu juga penting, ya. Jadi ini selalu menjadi perdebatan memang di dalam kitab Uddatus Sabirin itu. Ibnu Qayyim itu memang memberikan gambaran perdebatan tentang enaknya jadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar gitu kan. Kedua-duanya sama-sama punya argumen untuk menyatakan lebih utama. Jadi yang menjadi orang miskin yang sabar itu argumen utamanya penting, karena yang masuk surga pertama nanti adalah orang miskin itu, orang miskin yang baik, orang miskin yang sabar, lebih awal dari orang kaya. Tapi kemudian yang berargumen bahwa mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang kaya lalu dia bersyukur, itu jauh lebih penting, karena dengan kekuatan ekonominya itu dia bisa menjadi orang yang berbagi, bersedekah, berinfak, ya, berzakat, lalu kemudian banyak melakukan hal-hal yang baik. Jadi mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang kuat ekonominya gitu. Nah, bukankah sekarang orang kalau mau ngapain saja itu selalu bilang terakhirnya dananya dapat dari mana? Dananya dapat dari mana gitu. Kan berarti kan mukmin yang kuat itu dilihat dari
ekonomi itu. Nah, ketika memberikan gambaran tentang role modelnya orang kuat, mukmin yang kuat dan lemah itu, Syekh Ibnu Taimiyah, jadi Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ali bin Abi Thalib itu dikatakan mukmin yang kuat, dan sementara Abu Dzar Al-Ghifari itu dikatakan mukmin yang lemah. Itu ada riwayat yang menarik ya. Beliau menceritakan Abu Dzar itu sempat kemudian bersitegang dengan Muawiyah. Bahkan Ka'ab pernah dipukul oleh Abu Dzar karena berbeda pendapat tentang kalimat kanzun, harta simpanan ya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kalimat kanzun, harta simpanan, yang menurut Abu Dzar Al-Ghifari ya, karena bersikuku dengan pendapat tentang kanzun itu, siapa yang pokoknya yang menyimpan harta lebih dari kebutuhannya itu ya kanzun. Dia bersikuku seperti itu sampai pernah memukul sahabat Ka'ab ya, dipukul gara-gara kemudian bersitegang dengan Abu Dzar Al-Ghifari bahwa kanzun itu adalah pokoknya apapun yang merupakan kelebihan dari kebutuhan itu adalah kanzun, harta simpanan, yang di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35 nanti kanzun itu atau harta simpanan itu akan disetrikakan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha ibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Jadi ini dalam Quran surat At-Taubah 34 sampai 35 ada istilah harta simpanan. Abu Dzar itu menyatakan pokoknya orang yang menyimpan harta apapun modelnya lebih dari kebutuhannya hari itu adalah kanzun, harta simpanan yang akan disetrikakan. Dan mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikanlah kabar gembira dengan azab yang pedih, yaitu ketika emas perak itu dibakar di neraka jahanam, kemudian dengan harta itu disetrikakan pada dahinya, lambung dan punggung mereka, dan dikatakan pada mereka, inilah harta yang kamu simpan dahulu untuk dirimu sendiri, maka sekarang rasakanlah apa yang telah kamu simpan itu. Quran surat At-Taubah 34 sampai 35. Karenanya ketika Abdurrahman bin Auf meninggal dunia, yang kaya raya itu ya, Abu Dzar itu memandang bahwa harta yang sisa dari yang tidak terbawa itu atau sisa dari Abdurrahman bin Auf itu, menurut Abu Dzar itu adalah kanzun, itu nanti akan disetrikakan di akhirat ya. Nah, itu luar biasa itu pendapat dari Abu Dzar Al-Ghifari itu, karena dia orang yang kemudian tidak kaya ya, dia tidak memikir harta besok pokoknya hari itu, karena dia takut dalam memahami kanzun itu yang lebih dari kebutuhannya. Nah, tentu saja pendapatnya Abu Dzar Al-Ghifari ini tidak didukung oleh Khulafaur Rasyidin, para sahabat, para tabi'in, itu tidak didukung pendapatnya, karena mereka kemudian berpendapat bahwa kanzun itu atau harta simpanan yang kemudian diharamkan itu, yang di dalam Quran surat At-Taubah 34 sampai 35 itu, yang dimaksud adalah harta yang memang tidak dizakatkan, bukan harta simpanan, tetapi harta yang kemudian dia punya kewajiban tetapi dia bakhil, lalu kemudian tidak diinfakkan atau tidak dizakatkan, maka lalu kemudian itulah harta yang kemudian nanti akan disetrikakan. Bukan tidak boleh saving, bukan tidak boleh menabung, tetapi yang dimaksud itu adalah harta yang memang sudah wajib untuk dizakati, sudah wajib untuk diinfakkan, lalu kemudian dia diamkan, dia menjadi orang bakhil. Itulah yang dimaksud dengan kanzun. Bukan kemudian yang dimaksud dengan kanzun pokoknya lebih itu sudah kanzun. Kalau pakai pemikirannya Abu Dzar, habis kita semuanya, tidak punya simpanan gitu kan.
Nah, itu pemikirannya Abu Dzar itu. Nah, tetapi ada yang menarik yang pernah kita sudah dengar juga, pendapat dari Syekh Mutawalli Sa'rawi itu ketika menggolongkan kecaman Allah terhadap orang yang punya kanzun ini, harta simpanan yang nanti akan disetrikakan itu, di situ ada kalimat di dalam Al-Qur'an akan disetrikakan pada dahi mereka, jibahuhum, lalu kemudian akan disetrikakan pada junubuhum, lambung mereka, dan zuhuruhum, punggung mereka. Jadi menurut Syekh Mutawalli Sa'rawi, itulah 3 anggota badan yang kemudian nanti akan disetrikakan karena kebahilannya ketika dia punya harta lalu kemudian dia tidak infakkan atau tidak dia zakatkan. Apa yang pertama? Itu wajahnya, dahinya, karena biasanya model orang yang kemudian bakhil itu kan wajahnya nggak ngereken, dia suka meremehkan orang, tidak, jadi wajahnya yang disetrikakan. Lalu kemudian yang kedua yang disetrikakan adalah perutnya, karena enak sendiri dia, jadi enak-enak sendiri, maka yang disetrikakan nanti harta itu di perutnya. Lalu kemudian punggungnya menunjukkan bahwa dia tidak punya empati pada orang, dia sebenarnya punya, lalu kemudian nggak ngereken orang, maka kemudian akan disetrikakan pada punggungnya. Itulah 3 anggota badan yang kemudian disebutkan nanti akan disetrikakan. Tetapi secara umum Syekh Ibnu Taimiyah melihat bahwa mukmin yang kuat itu adalah dilihat dari ekonomi. Jadi dari sisi kekuatan harta, dan itu luar biasa. Maka sekarang kalau rame-rame, mukmin itu tidak akan kuat kalau tidak punya persatuan untuk membangun bagaimana zakat, potensi zakat, bagaimana potensi wakaf itu diatur dengan lebih baik. Itu nanti akan kalah kita dengan kekuatan yang lain kalau kita tidak punya persatuan untuk menguatkan ekonomi. Ya, jangan kemudian mengentengkan kuat secara pribadi, secara fisik, tapi kemudian kita banyak dijajah secara ekonomi, itu juga berbahaya. Makanya kenapa kemudian Ibnu Taimiyah fokusnya itu dalam mukmin yang kuat itu di ekonomi. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu juga bahwa mukmin yang kuat itu adalah yang harus bekerja giat, aktif, dinamis dalam kesehariannya. Saat Nabi SAW memberikan gambaran mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah ini, beliau lalu mengatakan begini, supaya kemudian membedakan antara mukmin kuat dan lemah itu, beliau khawatir nanti kalau ada label mukmin yang lemah, nanti justru akan dituduh yang tidak baik. Maka beliau lalu menyatakan wa fi kullin khairun, dan di masing-masing itu punya kebaikan. Jadi menjadi mukmin yang dalam bahasa itu kemudian mukmin yang lemah tadi itu karena lemah ekonominya, tapi dia mau untuk membantu semampu dia dengan tenaganya. Pokoknya dia mukmin yang lemah. Rasulullah SAW menyatakan, tetapi di antara keduanya supaya tidak kemudian saling label, saling memberikan level bahwa itu orang mukmin kuat, itu mukmin lemah. Lalu Rasulullah kemudian menepis untuk tidak terjadi hal seperti itu. Rasulullah menyatakan wa fi kullin khairun, dan di masing-masing itu tetap punya kebaikan. Artinya posisi mukmin yang lemah pun, baik itu lemah secara ekonomi dan lain-lainnya selain iman itu, maka itu masih punya kebaikan. Kebaikannya mungkin dia akan menjadi orang yang membantu, menolong, kemudian ketika disuruh-suruh dia mau. Itu bagian-bagian dari kemudian kekuatan juga atau sesuatu kebaikan dari mukmin yang dianggap lemah itu. Tetapi secara umum kita harus istibaq, ya, berlomba untuk menjadi orang yang dicintai Allah lebih baik, yaitu menjadi mukmin yang kuat. Kuat apa saja. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah melanjutkan pesannya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Berusahalah dengan keras, dengan antusias dalam mengerjakan apa saja yang bermanfaat. Mintalah tolong kepada Allah. Jadi di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyuruh kita melalui pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus punya
keinginan, kegigihan, kerja keras atau berjuang. Jadi menjadi mukmin yang kuat itu harus kerja keras, harus berjuang memang. Harus melawan nafsu. Untuk melakukan varian-varian kebaikan harus dilawan, untuk tidak kita menjadi orang yang kemudian lemah. Lakukan cara-cara sebab yang benar dalam bekerja, dan lalu kemudian baru memohon pertolongan kepada Allah. Jadi harus ada kesungguhan, harus ada kegigihan untuk menjadi mukmin yang kuat itu. Lakukan juga sebab-sebab untuk mendapatkan itu semua dengan cara-cara yang benar, sambil kemudian kita selalu minta tolong kepada Allah. Ini petunjuk dari Rasulullah SAW kepada kita bagaimana menjadi mukmin yang kuat itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, secara umum di samping sudah saya sampaikan tadi apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentang mukmin yang kuat itu adalah yang selalu menjaga iman, dirawat imannya, lalu terus melakukan varian-varian kebaikan, lalu terus dia belajar ilmu, lalu kesehariannya dia selalu diwarnai dengan wasiat-wasiat kebaikan, wasiat-wasiat kebenaran, wasiat-wasiat kesabaran. Juga menurut Syekh Ibnu Taimiyah itu adalah menguatkan ekonomi. Jadi kekuatan untuk bekerja keras untuk hal-hal yang bisa bermanfaat buat kita itu menjadi hal yang penting untuk kita lakukan. Secara pribadi juga ada psikologis yang penting untuk kita pahami bersama, yaitu menjadi mukmin yang kuat, yang di dalam hadis itu disebutkan laisas sadidu bis sur'ah innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan dikatakan seorang mukmin yang kuat itu dengan cara dia menjadi pegulat hebat, menjadi orang yang pinter karate gitu ya, pinter pencak silat. Bukan cuma itu orang mukmin yang kuat, tapi mukmin yang kuat itu adalah ketika dia bisa untuk marah, tapi lalu kemudian dia bisa untuk mengendalikan marahnya itu. Ini dalam hal akhlak pribadi atau hal pribadi untuk menjadi orang yang kuat itu. Kesempatan yang berbahagia ini saya sedikit menjelaskan tentang masalah marah ini, atau bagaimana kita menjadi mukmin yang kuat itu dengan jalan secara emosional juga kita harus punya kuat untuk bisa menahan diri. Di kitab Tanbihul Ghafilin itu Imam As-Samarkandi menyebutkan begini, innal ghadab hamra minan nar faman wajada dzalika minkum fa in kana qa'iman falyajlis wa in kana jalisan falyastaji. Sesungguhnya marah itu satu bara api dari neraka, maka barang siapa yang mendapatkan hal itu dari kalian, maka jika dia berdiri duduklah, jika duduk berbaringlah. Ini petunjuk bahwa marah itu sebenarnya adalah dari bara api dari neraka. Jadi ketika kemudian kita mungkin secara kepantasan wajar marah, maka berhentilah untuk marah. Rasulullah SAW sudah memberikan gambaran itu. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, kira-kira nasihat apa yang perlu disampaikan pada dirinya, karena dia tahu bahwa sahabat ini adalah orang yang temperamental. Maka Rasulullah SAW pesan nasihatnya, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Terus begitu 3 kali, jangan marah, jangan marah. Dan di riwayat lain disebutkan la taghdab walakal jannah, jangan marah, kamu akan dapat surga. Ini mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat itu bukan hanya karena fisiknya yang kuat, tetapi ketika dia wajar untuk marah, tapi dia kemudian bisa untuk menahan diri. Nah, memang kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya, yang namanya marah itu adalah tabiat manusia. Sewaktu-waktu kita tidak senang, tidak suka dengan sesuatu lalu muncul emosi, itu adalah tabiat manusia. Yang terpenting kata beliau adalah bagaimana pada saat kita marah itu jangan sampai ada omongan atau perbuatan yang merusak. Itu aja sebenarnya. Kuncinya di situ saja. Ketika Ibnul Mubarak rahimahullah ditanya tentang akhlak yang baik dalam satu kata saja,
Jadi akhlak yang baik itu apa sih? Satu kata saja. Lalu kemudian beliau menjawab, meninggalkan marah. Akhlak yang baik itu kan macam-macam. Tapi ketika coba gambarkan akhlak yang baik itu satu kata saja, tidak usah banyak-banyak. Meninggalkan marah. Jadi itu menurut Ibnu Mubarak. Kenapa kemudian marah itu begitu sangat diperhatikan atau dilarang untuk pribadi seorang mukmin itu? Karena dengan marah itu adalah membuka pintu kejelekan apapun. Orang biasanya kalau marah itu melaknat, merendahkan, mengungkap kebaikan-kebaikannya, lalu kemudian membuka aib-aib segala macam. Pokoknya luar biasa itu. Itu kalau orang marah. Jadi marah itu adalah awal pintu untuk kita membuka banyak kejelekan. Oleh karena itu mukmin yang kuat adalah mukmin yang ketika dia pantas untuk marah, tapi dia berusaha untuk menjaga. Wajar, pantas mungkin kita marah pada sesuatu yang kita tidak suka atau tidak kita senangi, tetapi yang dilarang di dalam agama yang nanti akan dapat surga itu adalah efek dari kemarahan kita. Jadi jangan sampai ada omongan atau perbuatan. Makanya perlu ada pendampingan. Orang yang lagi marah itu harus didampingi, diwasiati. Sudah istighfar, berhenti, sabar dan sebagainya. Itu perlu pendampingan. Karena orang yang kuat itu adalah orang yang ketika dia mampu dan pantas untuk marah, lalu kemudian dia bisa menahan dirinya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, man kadama ghaidan wa huwa qadirun ala ayun fidahu da Allahu azza wa jalla ara ru'usir khalaik yaumal qiyamah hatta yuhayyiruhu minal khuril ain ma syaa. Barang siapa yang menahan marah padahal dia mampu untuk melakukannya, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk, kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia sukai. Hadis riwayat Ahmad. Jadi tapi tidak perlu dibayangkan engkau tak kira oleh bidadari lah engkau ya. Tidak usah membayang begitu, tetapi ini secara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di samping dapat surga milih bidadari, tapi orang mukmin yang kuat secara pribadi itu adalah ketika dia memang pantas untuk marah tapi dia bisa tahan. Apa yang ditahan? Yang ditahan adalah omongannya, perbuatannya, sehingga jangan sampai merusak. Dan teknis cara-caranya sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca ta'awud ketika marah, lalu kemudian bisa juga berwudu. Posisi kita juga harus dirubah dari berdiri menjadi duduk dan untuk melawan emosi kita. Jangan sampai kemudian keluar omongan atau perbuatan, karena di situ sudah ada surga. Ini kesempatan kamu dapat surga. Pantas kamu marah, pantas kamu kemudian untuk membalas apa yang dikatakan atau karena emosi kamu. Tetapi karena kamu memilih surga, kamu memilih, maka kemarahan kamu, ketidaksukaan kamu itu tidak sampai merusak dari omonganmu, kemudian dari perbuatanmu. Inilah yang kemudian menunjukkan bahwa mukmin yang kuat itu seperti itu. Di kitabnya Syekh Wail Al-Halwani itu di Minhajul Haya ini juga diperhatikan. Ma intakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi fi syai' qad illa an tuntahaka hurmatullah fayantakima bihallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah marah untuk dirinya sendiri dalam perkara apapun, kecuali kesucian Allah dilecehkan atau masalah agama, maka beliau akan marah karena Allah. Tetapi diingatkan oleh beliau secara emosional pribadi, lakin ihdar an taqdima ghaidaka adzan anil intiqam fayahtakina ghadbuka fayasiru hikdan walaysal mu'min bihukudi. Akan tetapi berhati-hatilah ketika kamu menahan marah hanya karena tidak mampu melampiaskannya, sehingga lalu kemudian kemarahanmu itu menjadi dendam. Padahal orang mukmin itu tidak boleh menjadi pendendam. Nah, jadi satu sisi dilanjutkan,
Kalau kamu memang pantas untuk marah, tapi kamu tahan karena kamu ingin dapat surga. Bagaimana cara menahannya? Dengan teknis tadi, lalu kemudian berpikir bahwa omongannya sama perbuatannya jangan sampai merusak. Itu orang yang bisa menahan diri. Tetapi ketika kamu sudah bisa menahan diri untuk tidak marah, jangan kamu simpan marahmu lalu kamu menjadi dendam. Karena mukmin yang kuat itu, mukmin pribadi secara pribadi itu bukan pendendam. Lah rupa-rupanya kadang-kadang kita berhasil untuk menahan marah, tapi kita menjadi hiket ya, ada dendam. Itu yang kita gagal. Padahal seorang mukmin yang kuat itu, mukmin yang benar secara pribadi itu tidak pendendam. Kita merasa sanggup untuk tidak marah saat itu, tapi justru kita mendendam. Itu juga sebuah kegagalan dalam emosional. Karena mukmin itu bukan pendendam. Nah, inilah yang kemudian menjadi perhatian kita secara pribadi. Untuk menjadi mukmin yang kuat adalah berusaha untuk melawan nafsunya, untuk kemudian sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh ajaran-ajaran agama kita. Secara pribadi, inilah akhlak-akhlak yang harus kita bangun, yaitu menjadi mukmin yang kuat. Teruslah berusaha untuk menjadi mukmin yang kuat. Kita semua berusaha untuk menjadi mukmin yang kuat, karena mukmin yang kuat itu akan dicintai lebih baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara-cara menjaga iman, lakukan varian-varian kebaikan, lalu kemudian terus belajar ilmu, lalu setiap hari ada wasiat-wasiat kebaikan, kebenaran dan kesabaran, menguatkan juga untuk gigih mencari ekonomi buat kebangkitan keluarga kita dan kebangkitan Islam, untuk ditasarrufkan, dibagikan, disedekahkan dan dizakatkan. Dan secara pribadi, mukmin yang kuat itu adalah saat dia pantas untuk marah, dia marah, tidak senang, tetapi tidak sampai keluar ucapan-ucapan yang merendahkan, menyakitkan, dan kemudian merusak, apalagi merusak. Karena mukmin yang kuat itu bisa menjaga dan mengendalikan dirinya. Di bayangan dia ada surga, ada bidadari yang sudah digambarkan dalam hadis tadi. Suruh pilih, kalau mampu untuk tidak marah padahal dia pantas untuk marah. Tetapi bukan cuma di situ saja, saat dia sudah tidak marah, hatinya jangan sampai dendam atau kemudian berlanjut. Saat itu dia tidak marah, tapi disimpan marahnya dengan dendam, itu juga bukan ciri seorang mukmin yang baik atau bukan ciri seorang mukmin yang kuat. Jadilah mukmin yang kuat, yang punya kekuatan iman, diantaranya adalah kebersihan hati yang nanti akan menghadap Allah dalam surganya. Hanya orang-orang yang punya qalbin salim. Mudah-mudahan kita termasuk mukmin yang kuat, terus berusaha untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.